memang aku dari awal kuliah itu nyari kesempatan buat exchange dan dapat di waktu itu di IG-nya Bapak. 5 hari setelah sampai itu saya langsung explore Tokyo dan memang bener-bener di situ bukan cuma ngajak doang, saya dikasih peran gitu kayak ini kayak gini cara penelitiannya kayak gini. Waktu itu tuh yang paling saya senang ikut Lin Sensei itu adalah beliau ngomong kan beliau punya 3 bimbingan. Saya tuh dibilang mahasiswa keempatnya gitu. Saya kayak setiap Senin, setiap Rebo kayak gitu malah berangkat keluar bahkan sampai Fukushima. Dari Ibaraki Fukushima itu jarak tempuhnya 3 jam. Oh, jauh ya. Jadi nggak deket ya. Makanya touring. Jalan-jalan Iya, nih. malah agak jalan-jalan. Tapi dapat ilmu banget ya. Jelas. Tanoshi. Kemarin ini Januari pulang gitu Januari. Apa yang dikangenin dari Jepang nih setelah balik ke Indonesia ya? Apa ya? Halo Sobat Fisheries, kembali lagi dalam segmen Fisheries Talk bersama saya, Aureli Vilana Salsabila. Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih dari Danendra Marlen. Mungkin bisa diceritakan mengenai diri Mas dulu ya. Oh ya, oke. Halo teman-teman, apa nyebutnya? Sobat Fisheries? Iya. Oke, halo Sobat Fisheries. Kenalin, aku Danendra Marlen Abradewari, biasa dipanggil Alen, dan aku dari Aquaculture 2021. Saya dengar-dengar ini Mas Alen, saya panggil Mas Alen aja nggak apa-apa ya? Atau kamu angkatan berapa? Aku angkatan 2021 sih. Oh ya udah. Oh jadi sama aja. Jadi iya, kita satu angkatan. Aku kamu aja iya, gitu ya. Gitu aja. Oke, siap. Gini. Jadi Alen ya. Habis pulang dari Jepang ya. Betul. Ikut exchange. Mungkin bisa diceritain exchange-nya itu gimana gitu deh. Apa deh? Oh ya, oke. Jadi exchange-ku itu nama programnya itu AIMS, Asian International Mobility for Students. Itu dilaksanakan waktu itu aku seleksi dari bulan April bahkan dari Februari 2024. Jadi AIMS ini bedanya, mungkin aku langsung masuk ke bedanya ya. Mungkin teman-teman di sini kan lebih familiar sama yang namanya IISMA, yang program Kamus Merdeka itu ya. Nah, kalau AIMS ini dia lebih ke menjurus. Jadi program AIMS ini dia literally, aku pakai bahasa aneh-aneh nggak apa ya? Bahasa AIMS ini dia literally menjurus ke pertanian. Jadi yang membuka peluang ini tuh di Faperta doang, di UGM ya. Jadi aku ada lebih tertarik ke sana karena ya itu, walaupun aku anak perikanan, cuman ya ada yang lebih menjurus loh daripada program exchange yang lain ya mungkin ya. Dan ternyata waktu aku exchange pun memang di sana materinya banyak yang tentang pertanian. Jadi ya masih linear lah dengan apa yang aku minatin gitu ya. Kayak gitu. Terus juga programnya ini ada negara yang mungkin waktu saya ISMA itu belum ada, yaitu Jepang. Karena saya memang dari dulu pengen ke Jepang dan dilalahi itu apa ya bahasa Jawa? Ternyata ada kesempatan ke Jepangnya ini bukan lewat ISMA tapi lewat AIMS ini kayak gitu. Oke. Jadi apa nih perbedaan ya kayak feel-nya gitu kuliah di sini dan kuliah di Jepang. Oh ya, sebelumnya di Jepang ini di universitas apa? Oh ya, jadi aku exchange itu ke Ibaraki University Jepang. Ibaraki. Jadi oke. Jadi bedanya nih feel-nya di UGM dan di Ibaraki University itu gimana proses belajarnya? Bedanya ya, oke. Sebelumnya aku notabene dulu ya, kalau UGM ini kan dia udah universitas paling bagus ya, udah paling tinggi ya di Top Indonesia ya. Sementara kalau Ibaraki itu dia ya di Jepang aja tuh belum masuk yang mungkin top 20 gitu, mungkin dia juga belum. Jadi memang bukan univ yang terlalu besar kayak gitu. Cuman ya walaupun univnya seperti itu, menurut aku pribadi fasilitasnya itu keren gitu. Jadi kelasnya itu bersih, bangku-bangkunya juga yang apa ya, yang menurut aku comfortable banget buat belajar. Terus juga karena di Jepang ya, jadi semuanya udah serba listrik. Jadi lampu di kelas aja nyala sendiri karena ada sensor otomatis kayak gitu. Terus juga bangunannya masih arsitektural Jepang 90-an gitulah. Jadi ya vibes-nya masih Jepang kalau menurut aku kayak gitu sih. Terus juga di sana itu karena di sana ya di Jepang ya, jadi di sana tuh banyak pohon-pohonnya.
Oh, lebih banyak pohon, rindang istilahnya. ya bisa dibilang rindang, dan karena waktu aku exchange itu autumn, musim gugur, Oh, jadi di sana cantik cantik banget. Ya dong. kurang lebih kayak gitu. Wow, Mm-mm. merasakan dunia 4 musim gitu ya. Dua musim sih Oh, ngerasainnya oh ya. ya bener ya, cuma setengah Cuma tahun dua ya. musim. Mm-mm. Oke, oh iya. Jadi sebenarnya saya penasaran juga sih. Aku Ah, penasaran nih, mm-mm. gimana kok bisa dapat info Ames ke Jepang ini, awal mulanya gimana? Oke, Coba. sebenarnya memang aku dari awal kuliah itu nyari kesempatan buat exchange. Bahkan aku udah nyari informasi terkait IISMA itu. Jadi kan IISMA ini kan kampus merdeka, jadi Mm-mm. belum lama gitu ya. Programnya masih dari kabinet yang kemarin, yang Iya. menterinya Nadiem Makarim. Betul. Itu aku udah cari-cari tentang IISMA dari awal sebelum masuk UGM. Oh, Terus begitu aku masuknya ke pertanian, aku juga cari nih apa namanya informasi terkait exchange yang bidang pertanian, karena ISMA itu kan lebih general. general gitu ya. Kalau di pertanian ini ternyata juga ada AIMS, tapi waktu itu kan aku angkatan 21 nih. Mm-mm. Aku baru dapat infonya itu di tahun 2022, yang which is waktu itu masih kelasnya online. Iya, COVID ya. Betul. Dan juga waktu itu ternyata opportunity-nya itu masih buat mahasiswa semester 4 sama semester 6. Oke. Jadi aku udah nyari-nyari sendiri Mm-mm. informasinya dan dapat di waktu itu di IG-nya Faperta. Dapatnya, Oh, bisa. Tapi yang angkatan 2000, sorry, angkatan yang AIMS tahun 2022 itu dia masih kelas online. Jadi Ya. bisa exchange, cuman kelasnya online gitu, jadi nggak ke Mm-mm. Jepangnya gitu. Ya waktu Hmm. 2002 aku udah dapat infonya, terus waktu 2023 itu sebenarnya aku juga masih ngikutin infonya, cuman waktu 2023 itu kan aku semester 4. Mm-mm. Yang menurutku waktu semester 4 itu nggak bisa deh ditinggal gitu, karena Betul, lagi sibuk-sibuknya ya ya. ngulang pun nggak masuk akal gitu loh, Iya. untuk ngulang semester 4-nya di aquaculture gitu ya. Praktikumnya banyak juga ya Betul aquaculture ya, ini. literally karena itu. Oke. Makanya begitu semester 6 itu kemarin ya saya langsung nyari infonya, dan alhamdulillahnya memang buka lagi, dan mungkin sepertinya bakal buka terus sih. Oh, Mm-mm. seterusnya gitu ya. Bakal buka seterusnya, dan makanya begitu saya semester 6 tahun 2024 langsung daftar kayak gitu. Oh, setelah KKN berarti. Setelah berangkatnya Atau setelah KKN. oke. Yes. Dari persiapan dari bulan April ya. Berarti. Persiapannya itu, pendaftarannya Mm-mm. masuk programnya itu dari Februari. Oh, Itu Februari. pemberkasan dulu. Oh. Kayak motivation letter dan kawan-kawannya. Terus juga Oh. ada EPT, English Proficiency Test. Oh, Terus juga ngumpulin transkrip nilai. Itu transkrip dari nilai. di awal Dari semester. pemberkasan dulu. Transkripnya itu berarti dari semester 1 sampai semester 5 waktu itu. Oh, Mm-mm. oh iya, kan sudah semester 5 udah Ya, kelar. semester 5-nya udah kelar. Oh iya benar sih. Dari Februari. Terus habis itu ada tahap, ya ini kan pemberkasan dulu ya. Mm-mm. Terus sudah lolos administrasi, terus langsung wawancara. Oh, ada seksi wawancara. Ada wawancaranya dulu. Itu lewat online atau offline Wawancaranya wawancaranya? Zoom. Oh, Zoom. Mm-mm. Personal atau berkelompok? Satu-satu. Satu-satu. Heeh. Wawancara Zoom, terus habis itu langsung pengumuman habis itu. Pengumumannya di Oh, April itu. oh, jadi nggak lama setelah wawancaranya itu? Nggak lama sama sekali. Oh, wow. Yes. Itu wawancaranya susah nggak nih? Oh, lebih ke nanyain motivasi aja sih, sama karena ada 3 Hmm. pilihan universitas kan. Mm-mm. Ada di Ibaraki, ada di Tokyo University of Agriculture, sama ada Gyeongsang National University Korea Selatan. Oh, ada Korea juga. Ada Koreanya. Nah, ya Oke. waktu wawancara itu sebenarnya menurut saya pribadi ya, dari pertanyaan-pertanyaannya itu lebih ke kamu mau di mana. Bukan Hmm. yang tentang apa motivasimu memilih ayam apa yang kayak gini apa gini, tapi lebih ke kamu mau di mana. Oh, jadi Kayak gitu. memang tujuan utamanya sebenarnya inginnya di mana? Karena memang kalau saya dengar desas-desusnya itu, kalau sebenarnya teman-teman udah lolos sampai Pemberkasan. wawancara, Heeh. itu sebenarnya udah lolos. Terus kenapa nih milih Ibaraki University? Milih Ibaraki. Ya. Oke, jadi waktu itu saya kan sebenarnya yang pertama kan mau ke Jepang dulu. Jadi Jepang Mm-mm. itu kan berarti pilihannya ada dua, Ada dua Tokyo tadi. atau Ibaraki. Waktu itu saya tanya ke Mas Denny. Mas Denny itu dia AIMS tahun 2023. Jadi 1 tahun sebelum aku, dia ngasih saran buat di Ibaraki karena ini tentang keberangkatannya itu kan setelah KKN. Nah, keberangkatan dari 3 univ ini sebenarnya itu beda-beda. Ada Oh. yang berangkatnya Agustus akhir, ada yang September awal, ada yang September akhir. Nah, Mm-mm. Ibaraki itu yang September akhir. Oh, jadi lebih jauh Yes, gitu ya. lebih jauh jangka waktunya dan lebih santai gitu loh. Iya. Dan terbukti apa, teman-teman saya yang lain yang di Gyeongsang, yang di Tokyo University of Agriculture,
Mereka ngurus visanya waktu KKN. Oh, lebih ribet, Ribet. susah ya. Iya, itu kalau KKN-nya di Jawa, kalau enggak Iya benar. harus minta tolong orang kan, ngerepotin kan. Jadi ya begitu saya pulang KKN masih ada tentang waktu 1 bulan saya bisa ngurus visa. Jadi saya sempat ke Jakarta ngurus visa sebentar, terus balik lagi, terus baru berangkat. Berangkatnya tuh September tanggal 24. Oh iya bener, Mm-mm. akhir-akhir Bener, September ya. iya bener-bener akhir September. Jadi kan kalau KKN selesai Agustus 20-an Iya, gitu kan, nah masih ada sebulan. sebulan. Jadi persiapannya lebih matang untuk berangkat ya. Dan juga kalau menurut Mas Denny, Ibaraki itu masih ada ini apa namanya? Jadi kan walaupun sekolah agriculture, tapi masih ada dosen yang mengampu kayak kualitas air gitu. Oh jadi ada masih ada, perikanan ya gitu masih ya. ada apa ya, airnya dikit gitu ya. Dan Oke. pada akhirnya juga saya ambil dosennya beliau yang ngurus kualitas air. Namanya Hisao Kuroda Sensei. Oke, Kayak gitu. keren juga nih. Mm-mm. Nah, tadi kan dari tahu AIMS program ini dari Instagram Faperta. Faperta, oh. Nah, kalau dari Departemen Perikanan sendiri ini apa sih yang bantuan yang didapatkan dari Alen sendiri untuk program AIMS ini? Oke, jadi dari Departemen Perikanan itu karena di prasyarat berkas itu kan ada letter of recommendation. Yang which is letter of recommendation itu harus ditandatangani oleh DPA, dosen pembimbing akademik saya. Jadi menurut saya juga begitu saya mendapat apa ya, kayak ada perlu berkas kayak gini, saya informasikan ke beliau sangat mendukung saya gitu loh. Jadi saya kan cerita dulu apa, ibu saya untuk semester 7 besok mau pengen exchange gitulah ya. Terus ya ada beberapa berkas yang saya perlu ditandatangani oleh ibu, baik itu yang berkas bahasa Indonesia mau bahasa Inggris atau transkrip nilai kayak gitu. Ya beliau sangat mendukung saya, jadi nggak ada hambatan sama sekali gitu loh. Nggak ada yang apa, kamu nanti skripsinya keteteran, nggak ada sama sekali. Nggak menakut-nakuti gitu. Nggak ada sama sekali. Jadi menurut saya itu apa ya, malah saya dikasih motivasi gitu loh, biar saya kayak ya enjoy aja besok exchange gitu kan. Juga besok katanya begitu saya pulang ditawarin buat ikut yang international forum apa, ISMF. Karena itu kan berbahasa Inggris gitu lah. Jadi kayak malah di ini yang ada program bahasa Inggrisnya nggak kowe. Tapi kayak gitu. Jadi didukung banget ya. Malah didukung banget sih, saya merasanya seperti itu. Oke. Thank you. Tadi kan ada kualitas air ya di Ibaraki University nih. Nah, itu mata kuliah atau apa gitu? Coba mungkin aku jelasin agak umum ya, jadi agak generalnya dulu. Jadi di Ibaraki University itu selama program exchange itu ada dua urusan akademik gitu. Academic life-nya kita kebagi dua. Yang pertama yang pasti yang courses kelas, terus yang kedua itu lab works, ya berkegiatan bareng DPA di sana. Bareng DPA di sana. Nah, ada dosennya yang bertanggung jawab. Jadi kami begitu berangkat ke sana itu hari ke berapa ya? Seminggu gitu. Begitu seminggu udah ada di sana, kita dipilihin DPA-nya. Sebenarnya kita udah milih waktu pemberkasan setelah lolos sih. Jadi buat dokumentasi di sana juga kan. Itu kita udah diminta milih DPA. Cuman ya waktu itu kan kita cuma bisa searching dari webnya Ibaraki kan. Ini beliau ini majornya apa. Nah, begitu sampai di sana itu ya saya dikasih tahu oleh dosen yang ngurus AIMS, namanya Sakagami Sensei. Itu ngasih tahu saya ini ada dosen yang kualitas air, masih ada air-airnya. Jadi waktu itu beliau nggak nawarin tapi nyuruh. Malah saya disuruh sama beliau gitu, malah diplotingin gitu. Udah kamu sama ini aja. Karena awalnya saya nggak ngisi beliau, ada dosen yang lain gitu. Cuman begitu saya sampai di sana, Sakagami Sensei langsung nyuruh saya buat sama beliau gitu, sama Kuroda Sensei itu. Ya udah jadinya sama beliau ini. Nah, terus untuk kualitas airnya itu ada penelitian di prefektur Fukushima waktu itu. Jadi kan kalau saya kan di prefektur Ibaraki. Tapi dosen saya waktu itu dia punya project di Fukushima. Nah, jadi kayak penelitian di aliran sungainya Fukushima itu tuh ada aliran listrik. Jadi kayak itu tuh udah penelitian 10 tahun atau gimana gitu. Dan masih ada aliran listrik itu masih. Jadi kayak aliran listriknya itu justru membuat subur atau gimana gitu. Ya. Surprisingly kayak gitu. Karena di Fukushima itu dia airnya itu tuh sangat asam. pH-nya tuh bisa sampai 3 gitu. Wow. Itu 10 tahun yang lalu. Tapi kok dari sini sampai dari dulu sampai sekarang. Karena ada generator di sekitar situ, jadi airnya itu ada aliran listrik, terus pH-nya itu naik. Jadi mulai ditinggali ikan. Awalnya kan pH 3 ikan apa yang bisa di pH 3? Terlalu asam untuk asam kehidupan. Banget, kan?
Sekarang pH-nya mulai naik dan sekarang mulai ada kehidupan kayak gitu. Itu diteliti sama dosen saya waktu itu. Oh, Di itu Fukushima. itu Alen sempat untuk join atau Heeh. enggak join penelitiannya itu? Join saya Join. ikut sampai ke Fukushima. Itu tuh Oh, di Inawashiro nama tempatnya. Nama sungainya itu Sungai Nagase. Nanti hmm, teman-teman kalau nggak tahu searching aja lah. Pokoknya di Fukushima. Oh, kalau nggak asing sama nama Fukushima, Fukushima itu yang tempat nuklir nuklir itu loh, meledak itu loh. Reaktor oh, nuklir meledak oh, 2012. oh iya. Nah, di situ, di Oh, sekitar situ. oke oke. Yes, Keren juga. keren. Itu berapa lama penelitiannya yang diikutin sama Alen nih? Selama jadi waktu saya datang itu kan September, Mm-mm. Oktober awal gitu saya langsung dapat dosen pembimbing itu yang Kuroda Sensei itu. Heeh. Cuman Kuroda Sensei ini dia punya kayak apa ya, asisten profesor gitu. Namanya Sholan Lin Sensei. Nah, Lin Sensei. Saya panggilnya Lin Sensei. Dia ini punya dua proyek utama gitulah. Yang pertama penelitian-penelitian mahasiswanya. Penelitian mahasiswanya itu tentang greenhouse gas, emisi greenhouse gas di Chinese cabbage. Oh, Chinese cabbage itu apa ya? apa itu? Kubis Cino. Oh, Ya pokoknya Chinese beda cabbage kah? gitu ya. Nggak tahu ada bahasa Indonesianya atau enggak. Oke. Pokoknya bahasa Jepangnya haksai, tapi ya Mm-mm. Chinese cabbage Chinese lah. cabbage. Chinese cabbage. Terus yang kedua yang itu tadi yang aliran listrik itu Mm-mm. di kualitas air di Fukushima. Fukushima. Ada dua itu. Nah, sejak Oktober saya udah yang lebih sering tuh sebenarnya ikut yang apa Di namanya? Fukushima Bukan, atau ya ikut di yang greenhouse gas. Karena Heeh. ini letaknya cuma di Tsukuba. Dari Ibaraki tempat saya ngampus Mm. sama di Tsukuba ini deket, cuma jarak 15 menit gitu. Jadi saya sering ikut Oh. beliau naik mobil gitu. Dan memang bener-bener di situ bukan cuma ngajak doang, saya dikasih peran gitu kayak ini kayak gini cara penelitiannya kayak gini. Jadi malah saya Oh. apa ya, waktu itu tuh yang paling saya senang ikut Lin Sensei itu adalah beliau ngomong kan beliau punya tiga Mm. bimbingan ya kan, tiga Ya, mahasiswa. mahasiswa. Saya tuh dibilang mahasiswa keempatnya gitu, jadi sangat dianggap Nambah gitu loh di situ. ya. Jadi kayak sangat dianggap Dianggap kemana-mana anaknya ya. diajak gitu. Mm-mm. Dianggap anak bimbingannya padahal Keren cuma ya. exchange bentar Iya. kayak gitu sih. Jadi Jadi ya join-join. memang seru banget bareng Lin Sensei itu. Jadi ya selama saya Oktober sampai Januari itu benar-benar dilibatkan di proyek-proyeknya beliau, terutama dua itu. Berarti malah banyak praktiknya ya dibanding di Kalau kelas saya aja. tuh iya, makanya saya sangat bersyukur dapat dosen pembimbing kayak beliau gitu. Karena Hmm. teman-teman saya yang lain itu kan beda dosen pembimbing nih. Mm-mm. Iya, ada yang karena anak sosek, Mm-mm. jadi dia hanya dikasih kayak koran, dikasih jurnal Oh. gitu. Coba kamu teliti ada apa aja di sini kayak gitu. Yang saya nggak Oh. terlalu paham sih. Cuman Mm-mm. ya jadinya teman saya nggak banyak praktek lapangan. Iya. Meanwhile saya Mm. kayak setiap Senin, setiap Rebo kayak gitu malah Keluar-keluar berangkat gitu. keluar bahkan sampai Fukushima. Dari Oh Ibaraki ke iya. Fukushima itu jarak tempuhnya 3 jam. Oh, jauh Jadi ya. nggak deket ya. Oh. Makanya touring. Jalan-jalan Iya, nih. malah agak jalan-jalan. Tapi dapat ilmu banget ya ini. Jelas. Itu berarti kayak kalau matkul sendiri, mata kuliah Mm-mm, yang dipelajari di kelas gitu, mm-mm. ada nggak yang favoritnya selain yang ikut jalan-jalan ini? Itu yang jalan-jalan itu sebenarnya lab works. Oh, jadi Heeh. ada Itu sendiri ya? kerjaan sama dosen pembimbing, Mm-mm. yang kerjaan lab gitulah istilahnya. Oke. Kalau kelas itu ya aku di sana itu ngambil 8 SKS. Oh, jadi nggak Lab yang banyak padat kayak di sini ya? enggak sama sekali. Bahkan tuh kelasnya hanya Selasa sama Kamis. Oh, Dan itu oh nggak tiap minggu. makanya tadi Senin sama Rabunya Ya, Senin sama jalan-jalan ya? Rabunya bisa ikut sensei kemana-mana kayak Mm-mm. gitu. Oh, Kelasnya tuh cuma Selasa sama Kamis dan juga nggak tiap minggu. Jadi ada minggu oh, yang kosong, ada yang Selasa doang, ada yang Kamis doang, ada yang oh. Selasa Kamis. Jadi di sana tuh ya agak slow living jadinya. Mm-mm. Karena cuma 8 SKS dan pun kelasnya itu biasanya dirapel. Dirapel tuh dalam arti biasanya dalam satu hari itu kelasnya tuh langsung 5 jam. Cuman mata Oh, kuliahnya langsung selesai. oh iya iya iya. Jadi cepet gitu. Nah, balik ke pertanyaan Aurel tadi yang mungkin kelas mana yang paling favorit ya. Mm-mm. Jadi mungkin aku jelasin dulu, di sana ada beberapa kelas itu kayak environmental change. Jadi kayak sangat umum gitu loh, tapi ya Mm-mm. masih ada kaitannya sama pertanian gitu. Kayak sustainable agriculture, terus juga ada ya tadi environmental change, terus ada beberapa kelas itu yang aku lupa nama coursesnya apa, Mm-mm. cuman fokus membahasnya itu adalah simbiosis di Simbiosis alam. Oh, Terus ada juga kelas yang membahas tentang kemajuan nuklir di oh, Jepang. Jadi agak jauh ya. sampai Bahasannya nuklir agak ya? jauh. Terus ada juga kelas yang bahas ini
apa namanya, di apa sih, minuman minuman energi itu loh. Itu tuh ada kandungan namanya apa? Tianin. Oh, baru tahu. Apa ya Apa namanya? Lupa, pokoknya ada kandungan apa gitu yang dia tuh bisa bikin energi nambah drastis itu loh. Makanya ada di minuman energi kan. Oh. Nah, ada kelas kayak gitu. Tapi yang ngampu itu Membahas dosen itu. medis. Oh, Jadi agak umum gitu yang kita dapetin di kelas-kelas kayak gitu. Beda-beda yang dapet. oke. Jadi kayak gitu. Nah, kalau favorit kelasnya yang mana? Menurut saya pribadi ada kelas yang waktu itu membahas pertanian di Jepang. Nah, itu menurut saya kelasnya asik karena yang waktu itu ngampu itu namanya satu sensei. Beliau itu punya penelitian apa ya? Pernah denger itu enggak? Bukan fertilizer, apa namanya? Pestisida. Kalau di Jepang itu tuh ada tanaman stroberi. Iya. Tanaman stroberinya kan banyak tuh. Nah, kalau di sini kan mungkin untuk menghilangkan hama itu kan disemprot pestisida atau gimana gitu kan. Kalau di sana enggak. Stroberinya disemprot pakai air dengan suhu 50 derajat. Jadi malah disemprotin air hangat kayak gitu. Ya mungkin detailnya saya agak udah lupa ya, cuman waktu dapat pelajaran kayak gitu tuh baru tahu malah disiram air hangat. Iya. Nggak usah pakai bahan kimia gitu loh, dan Lebih aman dari jatuhnya. penelitian beliau malah lebih aman gitu, pakai air hangat doang gitu loh. Tapi itu efektif kah untuk hama? Dan ternyata efektif. Ya itu di Jepang ya. Nggak tahu kalau aplikasikan di Indonesia kayak gimana. Cuman waktu itu beliau kan nunjukin aja punya penelitian ini, terus ini hasilnya kayak gini. Loh, cuma air hangat. Ternyata malah lebih efektif daripada dan pestisida. aman ya, Kayak gitu sih. Jadi itu kelas favorit saya sih sejauh exchange kemarin. Karena beda banget sama yang di Indonesia gitu. Karena kok bisa gitu ya, kayak gitu sih. Keren sih. Oke. Terus tadi kan kita udah ngomongin tentang kuliah nih. Yes. Kalau di kehidupan sehari-hari deh, kayak ada nggak sih perbedaan yang bikin shock, kayak ya kultur shock lah di Indonesia dan di Jepang? Apalagi kan kemarin lagi autumn nih. Yes. Nah, kira-kira apa nih kultur shocknya Alen? Oke, culture shock ya. Yang pertama waktu begitu saya sampai di sana itu, saya baru nyadar kalau ya memang kita tahu ya negara Jepang itu bersih. Tapi ternyata bersihnya itu sebersih itu karena buang sampah pun itu diatur. Oh, ada aturannya. Yang aturan pertamanya adalah ada 3 tipe plastik di Jepang itu. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Itu buat beda-beda macam sampah lah. Jadi memang harus dipilah. Waktu ngebuangnya pun beda-beda. Jadi hari Senin gitu buat buang yang biru misalkan, yang Selasa buat buang yang hijau. Jadi kita punya sampah banyak gitu ya harus kita tunggu dulu sampai penuh baru bisa dibuang. Nggak bisa buang sepenak dewe gitu, nggak bisa. Itu mungkin yang pertama. Saya jadi nggak kaget gitu loh, negaranya bisa sebersih itu kayak gitu. Terus yang kedua adalah ini kan memang pengalaman rantau saya pertama ya. Dan yang namanya pengalaman rantau itu kan kadang pengen explore negaranya kayak gitu kan. Nah, di sana itu transportasi umum memang sangat memadai dan bahkan menurut saya sangat rapi gitu loh. Busnya tepat waktu, keretanya tepat waktu. Cuman buat sehari-hari kayak gitu, di sana itu agak ada jeleknya kalau dibandingin sama Indonesia. Karena di sana itu kendaraan paling banyak mobil. Jadi di jalanan itu paling banyak mobil, tapi langsung sepeda. Nggak ada sepeda motor. Ada tapi dikit banget. Jadi jarang banget lihat sepeda motor di jalan kayak gitu. Adanya tuh biasanya sepeda listrik, tapi sepeda listrik itu jalannya di trotoar. Jadi kalau di jalan rayanya kayak gitu tuh isinya mobil doang. Makanya saya waktu pengen kemana kayak gitu, ya nggak ada teman-teman di sekitar saya yang punya sepeda listrik. Bukan sepeda listrik, motor. Sepeda motor nggak ada yang punya. Jadi mau nggak mau kalau pengen explore, ya paling nggak tempat saya tinggal kayak gitu ya saya yang nyepeda. Apalagi saya di sini sehat banget ya berarti. Sehat banget di sana, makanya waktu di sana tuh kayak kakinya tuh kenceng. Iya. Selama selama 4 bulan saya sering buat nyepeda jadinya. Kayak gitu sih. Itu culture shock yang agak gimana ya? Yang biasanya ngepit motor kemana-mana enak, cepet, di sana harus sepeda. Ya, jadi kalau gitu. Jadi mau kemana ngeliat maps, waduh 4 kilo itu langsung nggak usah foyo kayak gak gitu. Jadi. Tapi ya akhirnya mau 4 kilo mau 8 kilo gitu cepet disepedain sih akhirnya kayak gitu. Iya sih. Itu struggle nggak? Apa? Kira-kira naik sepeda? Atau habit-habit lainnya di Jepang yang baru?
lebih ke butuh motivasi nggak sih Oh iya buat sih. nyepeda itu. Jadi jangan malas aja gitu. Ya memang adanya sepeda, lu nggak bakal ketemu sepeda Iya motor sih. kayak gitu di sini. Jadi mau nggak mau ya pakai sepeda. Tinggal motivasi awalnya aja sih, mau nyoba nggak nyepeda gitu. Awalnya saya nyoba, ya udah sininya sampai Sakit 3 ya? hari gitu. Oh. 3 hari pegelnya 3 hari. Mm-mm. Tapi habis itu ya langsung enak lagi. Iya. Bahkan kalau nggak punya sepeda, Mm. artinya kan jalan, Iya. ya kan. Saya waktu itu begitu sampai 5 hari setelah sampai itu saya langsung explore Tokyo. Oh. Saya langsung naik kereta dari tempat saya ke Tokyo. Terus di Tokyonya saya explore ke Asakusa, Akihabara, Shibuya, Shinjuku. Itu semuanya jalan. Wow. Naik kereta terus di kotanya itu jalan. Naik kereta naik ke tempat kotanya jalan. Di hari itu saya jalan sebanyak 32.000 langkah Dalam satu hari dalam ya satu ini? hari. Wow. Dalam satu hari menempuh 22 kilo. Wow. Itu jalan. Dan itu pada akhirnya saya lakukan kayak ada 10-an hari yang ngelakuin jalan Seperti harus itu. sebanyak itu. Wow. Ya. Itu kalau di Indonesia sampai nggak sih gitu? Itu kalau di Indonesia udah dari UGM sampai Kasongan kayaknya. Kau Kasongan Bantul? Oh, jauh banget. Yes, itu jarak dari UGM ke Kasongan tuh 22 kilo. Ah, pernah nggak nih di Indonesia jalan kaki Nggak sebanyak pernah. itu? Ngapain sepeda motor? Berpikir untuk naik sepeda aja nggak kalau 22 kilo. Tapi di sana pas jalan nggak panas banget ya berarti karena pas autumn. Di sana nggak ada ya, nggak ada itu istilah panas. Adanya dingin. Oh, dingin. Yes, sangat Iya dingin di sih, sana. autumn ya. Autumnnya sebenarnya ada beberapa hari yang masih kena kena sengatan matahari itu masih, tapi paling cuma 2 hari. Sisanya itu Oh. di sana tuh suhunya tuh emang dingin sih, karena waktu autumn itu suhunya tuh sekitar 10 derajatan. Oh, dingin sih. Begitu winter dia bisa 3, 2, 1 gitu. Jadi kayak nggak ada istilah panas di sana. Jadi kalau mungkin masyarakat Indonesia gitu sambatnya ngeluhnya itu kepanasan, di sana ngeluhnya kedinginan. Terutama di 2 musim itu sih, karena katanya kalau summer lebih panas lagi. Berarti kemarin Gitu. sempat sampai kena winter ya? Memang sampai winter, ngelewatin winter. Tapi nggak sampai puncaknya winter sih. Januari kan pulang saya, jadi puncaknya winter Februari saya nggak ngerasain. Cuman di Januari itu aja itu udah dingin banget. Saya udah ngerasain waktu itu kan saya pernah ski di prefektur Nagano kayak gitu. Itu ngerasain suhu -6. Kulkas. Dingin banget ya. Yes, jadi kulkas in real life gitu, nggak usah masuk pintunya Bener, kayak gitu, nggak, langsung. itu kanan kiri dah kulkas. Keren juga nih. Ya kayak gitulah Jepang ternyata. Berarti salju ya? Salju waktu itu. Oh, enak. Nggak, Salju. kalau menurut saya pribadi ya, in my personal opinion, salju itu overrated guys, overrated. Kenapa Salju tuh? itu cuma butiran es yang di freezer itu loh di kanan kiri. Emang literally Ya itu gitu. itu salju tuh kayak gitu doang. Cuman ya karena di alam ya, jadi kayak pile up-nya gede gitu ya. Cuman kalau penasaran salju tuh kayak gimana, buka aja freezer itu, serut-serutan esnya di samping itu, itu salju. Salju itu cuma kayak gitu. Oh, Yes. aku pikir agak beda sama Iya. salju yang di kulkas. Ternyata mirip-mirip ya teman. Iya cuma kayak gitu. Awalnya saya mau lihat salju itu kan di waktu ikut Lin Sensei ke Fukushima kayak gitu. Wah ini mau lihat salju nih, asik banget nih. Begitu sampai megang, lah es serut. Jadi es serut. Cuma es serut salju itu. Jadi kayak Iya ya sih. begitulah. Nah, kemarin ini Januari pulang ya berarti Mm-mm. Januari. Apa yang dikangenin dari Jepang nih setelah balik ke Indonesianya? Nah, awalnya tuh saya mikir bakal kangen kayaknya tempatnya, terus mungkin makanannya kayak gitu ya. Oh, Cuman makanannya gimana tuh? makanannya itu sorry to say ya, Japanese people ya. Ternyata nggak seyang wow itu. Oh. Jadi kan banyak ya makanan Jepang di Indonesia ya, dan menurut saya tuh beberapa makanan Jepang yang di sana itu kalau dibandingin sama yang versi Indonesianya, kebanyakan malah lebih enak versi Indonesianya. Oh. Karena mungkin penyesuaian lidah ya. Penyesuaian lidah, Indonesia. makanya saya nggak pernah dapat rasa kalau makanan Jepang yang saya makan di sana tuh wow gitu loh. Malah menurut saya menurut saya so biasa gitu loh, karena memang mungkin di sana tuh nggak terlalu suka ngasih garam kali ya. Oh, jadi kurang Ya, micin istilahnya kah? Ya mungkin kayak gitu ya. Jadi kayak banyak yang plain gitu. Tapi kalau bahas seger banget minum makan di sana tuh, kayak kuah-kuahnya, terus juga ikan-ikannya itu kalau kalau membandingin seger-segeran sama yang di Indonesia, di sana seger banget. Apalagi yang namanya kuah soba, pernah dengar soba? Mie soba itu kuahnya seger banget. Oh.
soto seger aja kalah seger. Aduh, Seger banget itu. jadi pengen. Nah, kayaknya kalau di Indonesia nggak ada yang bisa seseger di sana. Oh, Nggak tahu ya. mm-mm. Mungkin harus harga yang mahal gitu. Cuman di Iya sana ya sih, soba yang dengan kayak gitu udah murah sih. murah. Mm-mm. Jadi apa nih yang dikangenin? Dikangenin ya. eh Tadi kan makanan ya. Makanan. Makanan ternyata nggak yang terlalu ngangenin gitu. Karena yang di Indonesia lebih enak. Terus eh mungkin tempat-tempat wisatanya gitu ya. Tapi juga waktu travel di sana itu nggak ada yang terus ngangenin gitu. Menurut saya kalau itu one time experience itu malah lebih keren gitu loh. Jadi nggak perlu balik lagi gitu. Oh, oke. Nah ternyata yang menurut saya yang paling ngangenin itu justru orang-orang Jepang yang saya kenal di sana. Karena Oh. mereka sangat membantu saya. Waktu itu ada kejadian teman saya itu temen-temenku itu tangannya tuh keberet. Oh. Jadi harus diantar ke rumah sakit kan. Mm. Dan padahal waktu itu tuh baru Oktober kayak gitu. Aku juga baru kenal beberapa orang. Tapi semua orang yang aku kenal waktu itu, aku telepon, itu tuh mereka semuanya malah saling koordinasi. Beda orang ini Oh. malah saling koordinasi terus akhirnya bisa manggilin Menolong. ambulans. Uh. Padahal di waktu itu kan gimana mau manggil ambulans? Siapa yang tahu caranya kan Nggak orang tahu. Indonesia baru-baru ini. Iya. Tapi ternyata mereka bisa membantu kayak gitu. Terus juga teman-temanku Jepang di sana ngajakin main ke waktu itu ke Tsukuba Mountain, terus juga ngajakin main ke ski itu yang ngajak mereka. Jadi ya sangat berterima kasih sih sama mereka dan justru mereka yang ngangenin menurut aku. Jadi people-nya ya. Yes, malah people-nya. Oke, nah mungkin karena ini mendekati segmen yang terakhir gitu lah ya. Mm-mm. Kalau bisa menggambarkan pengalaman exchange Ames ini dalam satu kata, Mm-mm. apa tuh? Satu kata ya. Mm. Aduh, pengen ngambil yang nggak mainstream ya. Apa ya? Masa asik gitu kan kurang ya? Kurang Terlalu ya. basic. Basic banget. Apa ya? Oh, ngomong asik tapi dengan bahasa sana aja kali ya. Boleh. Tanoshi. Wis. Ngeri ya. Oke, Yes. mungkin kalau ini alasan keren nih buat adik-adik Mas Alen untuk ikut Ames ke Jepang. Mungkin Alasan keren ya. Oke. apa tuh? Kalau misal teman-teman milih ke Ibaraki University, ketemu Lin Sensei, ikut jalan-jalannya. Karena jalan-jalannya sampai kemana-mana. Harus ikut. Nggak bohong. tuh. Makanya kalau teman-teman perikanan ya terutama ya, sampai ke sana pilih dosen yang kualitas air, nanti ketemu Lin Sensei, ajak jalan-jalan. Oke, Yes, kayak gitu siap. aja. Oke, thank you banget nih Mas Alen. Oke, jadi terima kasih ya untuk Mas Alen atas sesi sharing yang beneran menarik banget ya ini di Jepang. Oke, jadi mungkin ya sekian untuk segmen Fisheries Talk hari ini. Terima kasih banyak nih Mas Alen untuk kesempatannya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Atau juga bisa di-share ke teman-temannya biar semua makin tahu nih Fisheries Talk, karena bakal ada momen-momen segmen-segmen berikutnya yang lebih wah lagi. Makasih.